Dan saya sudah bilang sama pengacara saya itu adalah eh, kita wajib meluruskan, gitu, wajib meluruskan. Dan makanya yang saya bilang kalau seandainya fokus aja mengenai tentang di hak asuh anak, pasti akan tahu maksudnya nggak akan serumit ini, gitu. Jangan kan kalau kata pengacaranya ada kalimatnya, jadi kita nggak berbalas pantun. Lo yang suka ngejawab pantun tuh siapa gitu. Justru masa ketika ada sebuah pernyataan yang abis lu buat, masa gua nggak boleh memberikan jawaban. Jadi saya sudut pandangnya ketika melihat jawaban itu, ya saya cuma berpikir gini, setiap orang kan berhak untuk memberikan jawaban, ya biarkan itu jawabannya dia, tapi izinkan saya untuk menjelaskan atau meluruskan dari jawabannya itu aja gitu. Jadi jangan bilang kita malah menjelekkan. Oh enggak, ya ngomong menjelekkan ibunya, enggak ada, itu jauh dari pemikiran saya. Kalau dia ngomong menjelekkan, bagaimana ketika ibunya malah menjelekkan ayahnya gitu. Jadi buat saya ini bukan sebuah balas-balasan, bukan, tapi ini siapa yang membuat ini jadi ramai, ya. Masa saya harus diam lagi? Kan ini kan udah keseringan nih, kemarin-kemarin sebelum saya memberikan statement ada aja obrolan yang terus, baik di program, di tayangan live-nya dia ketika berjualan. Jadi menarik juga Bang Bram, ada bukti itu berjejer di meja tuh. Dan salah satu yang paling yang mengejutkan tadi, mengejutkan teman-teman tuh apa, video gitu. Akhirnya jangan-jangan ini baru satu nih, masih ada lagi jangan-jangan yang belum dikeluarin. Apa sebenarnya itu seperti apa, Ben? Kalau saya tergantung dari beliaunya. Itu aja. Jadi saya tidak pernah berbicara atau statement, oh saya punya bukti yang lain. Tuh gak Fatma. Jadi enggak. Tapi saya menggunakan, kembali lagi saya jawabannya adalah saya menjawab dan meluruskan. Ya, dari hal yang menurut saya kenapa wajib banget sih? Ya udah lu diam, nggak bisa. Soalnya ini harus menjadi statement yang berimbang ketika bukan untuk netizen tapi untuk anak saya ke depannya. Karena saya sangat amat mengandalkan jejak digital ini untuk anak-anak saya lihat ada ayahnya yang berjuang untuk ini. Gitu. Karena di satu sisi ada yang ngerasa tidak dipersulit, ada yang di satu sisi gini, iya netizen, oh nggak dipersulit lu gini-gininya, gue yang ngejalanin, gue yang tahu, gitu. Jadi maksudnya gini, saya pun gemes sendiri gitu melihatnya. Makanya beberapa part yang menurut saya ini adalah koridornya saya, ya saya, koridornya Bang Minola ya Bang Minola. Kenapa tidak langsung komunikasi ke ibunya? Kan kalau komunikasi ke ibunya pasti ada kalimat atau ungkapan atau mungkin yang kami ngerasa ini nggak baik, gitu. Kalau untuk diteruskan chatannya, terkadang-kadang beliau bisa baik, ya. Terkadang-kadang ada aja itu. Ya saya, kenapa saya diam aja? Karena saya tahu, ngerti kan bagaimana saya proses 11 tahun. Jadi ngerti nggak tuh bagaimana gue menggunakan. Tapi udah nggak bisa ketampung lagi sayanya. Makanya saya adanya tudingan-tudingan baru, isu-isu baru yang muncul, apakah semakin menipiskan kemungkinan untuk terjadinya perdamaian gitu? Artinya kan semakin panas malah ketika ada isu baru lagi gitu. Kalau saya itu yang lagi saya pikirkan akhirnya, gitu. Itu yang lagi saya pikirkan akhirnya. Nanti saya cuma berpikir jika ini semua diselesaikan, tidak dilanjutkan, dampaknya buat saya, ya. Jadi yang saya pikirkan itu bagaimana perjuangan saya untuk anak ini, ya ternyata akhirnya begini, gitu prosesnya begini. Padahal tujuannya adalah ingin udah membaik. Jadi nggak hanya harus dari sayanya, harus dari pihak beliaunya juga harus melunakan, gitu. Masa saya masih ceritakan sih bagaimana wajahnya ketika di ruang kami bertiga, mediasi bertiga, itu membuat saya cuma bilang nggak berubah, gitu. Jadi saya cuma bilang ke Bang Minola, ini mediasi berikutnya apa nih omongannya, gitu. Jadi kita jangan buang waktu untuk hal-hal yang gini. Kalau mau membaik, baik, gitu. Kalau membaik, gitu. Bahkan akhirnya
beritanya jadi mabok. Ini apa sih? Saya nggak mau loh sebenarnya ngejalaninnya. Tapi karena gini, kalau nggak diluruskan terkesannya mengiyakan gitu. Ini apa sih? Saya nggak mau loh sebenarnya ngejalaninnya. Tapi karena gini, kalau nggak diluruskan terkesannya mengiyakan gitu. Terkesan mengiyakan. Sibuk ngebahas pinjol, sibuk ngebahas. Pertanyaannya, jika itu membahayakan tentang anak-anak, lapor ke polisi. Iya dong, lapor ke polisi biar ditindaklanjuti lebih jauh. Ya, ntar kadang ngomong ada orangnya debt collector 8, terkadang orang ada 15 ngomongnya. Terkadang gini, tahu ya. Pertanyaan saya, lapor dong ke polisi. Ada head comment tentang diri lo dari pemilik akun-akun lain, lu lapor polisi. Masa ini yang katanya sudah membahayakan anak lu nggak lapor polisi? Iya gak? Jadi itu aja yang kita gunakan. Akhirnya saya cuma berpikir gini, ngerti kan? 11 tahun gue kayak gimana jalan. Jadi itu aja. Gitu. Jadi paham kan sampai sini gitu. Makanya saya cuma bilang Bang Minola, Bang, ini saya justru bukan tidak mau berkomunikasi dengan dia, tapi ini meminimalis untuk sebuah cekcok pendapat. Mungkin dia nggak marah, akhirnya malah saya jadi kepancing marah. Ntar langsung saya dia bilang marah. Jadi dengan apa yang sudah Bang Minola keluarkan itu, saya cuma bilang, ya itu untuk menjawab yang katanya saya teriak-teriak, saya marah gitu. Iya kan? Saya teriak-teriak, saya marah gitu. Jadi